Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang nikah muda secara cepat dan tepat, insya Allah. Oke, semoga pemirsa sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nikah menurut pandangan Islam berasal dari kata bahasa Arab, literaturnya banyak. Ada yang berasal dari kata adamu, ajima, dan lain sebagainya, yaitu berhimpun ya. Berhimpun menurut istilah yaitu berhubungan suami istri atau bertemunya sfah dengan faraj ya. Itu menurut redaksi bahasa Arab. Nikah muda terorientasi atau diamanatkan dari beberapa kaum yang ada di Bukit Tinggi. Kaumnya itu ya anak-anak muda lah ya. Ada anak-anak muda diskusi-diskusi nyuruh saya ngomentarin tentang nikah muda dalam sudut pandang agama dan adat istiadat. Oke. Dalam sudut pandang agama, lebih cepat nikah itu lebih baik gitu. Ya, dengan syarat dia sudah mukallaf. Mukallaf itu berapa? Ketika dia sudah puber ya. Si laki-laki sudah mimpi basah, si perempuan sudah menstruasi. Syarat mukallaf, baligh dan akil. Baligh berakal. Balik fisiknya sudah kuat, akilnya besar, fisiknya itu sesuai dengan kedewasaan otaknya. Jadi itu dalam standar Islam. Ketika mukallaf mau nikah dalam Islam itu simpel, mudah, aman, nyaman, sejahtera, tidak banyak beban pikiran itu kalau dalam Islam. Kenapa demikian? Walimah dalam Islam itu simpel. Dalam hikayah hadis tentang babun nikahi, minimal walimah itu hanya satu kaki domba ya. Jadi itu hikayah, bukan standarisasinya. Jadi analogikanya ketika saudari mau nikah, komitmen laki-laki perempuan, akad nikah, habis itu pesta sedikit. Idealnya kalau direfleksikan pada hari ini, ya kalau mau melakukan ya, kalau dalam sudut pandang Islam, ajak orangnya ke rumah, 1, 2, 3 orang, kasih aja teh, beli aja biskuit ke warung, ya itu sah itu. Standarisasi walimah dalam Islam itu sangat mudah sekali dan tidak berat. Yang berat itu nanti dalam segi hawa dan nafsu, apalagi sudah direfleksikan dengan adat itu, waduh, itu yang membuat berat. Tapi nanti kita bahas apakah adat ini mengaruh dengan agama atau tidak. Oke. Jadi setelah akad nikah, walimah sah. Ya, motivasi Islam, kenapa Islam menyuruh nikah muda? Yang pertama, mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Ya, nikah itu adalah salah satu ibadah yang paling lama. Kalau dilakukan ikhlas lillahi ta'ala sampai saudara-saudari meninggal, makanya ibadahnya lama. Terus yang kedua, memiliki banyak keturunan ya, karena masih muda. Terus meminimalisir gangguan kehamilan. Oke. Terus yang keempat, hidup lebih berwarna. Bayangkan saudara-saudari lagi kuliah, nikah muda, bangun pagi berdua pergi ke kampus ya, satu lokal dengan istri, habis itu break mau makan ke kantin berdua dengan istri, masuk lagi, pulang kuliah berdua. Kan bagus tuh. Nikmatilah sensasinya. Ketimbang ketika saudara-saudari pacaran, apa yang dilakukan itu berdosa. Boncengan berdua itu dosa, berkhalwat itu dosa, dan lain sebagainya. Ketika itu sudah masuk ke dalam ikatan suci pernikahan, itu semuanya pahala itu. Ya, apapun lah yang saudara-saudari lakukan dalam ikatan pernikahan itu semuanya berpahala. Terus yang kelima, bisa membuat saudari termotivasi dan lebih semangat karena sudah dinaungi oleh tanggung jawab yang besar. Oke. Terus salah satu indahnya nikah muda yaitu punya kesempatan melihat cucu ya. Jadi saudari masih muda tapi statusnya sudah kakek ya. Jadi banyak fadilah nikah muda ini yang semuanya terorientasi kepada ibadah kepada Allah dan mampu menjadikan saudara dan saudari
sebagai insan yang sempurna, terhindar dari dosa, dan hidup lebih terstruktur. Jadi nikah muda dalam Islam itu sah-sah saja dan sangat dianjurkan ya. Tapi gimana? Ada indikatornya ketika saudari pengen nikah muda. Yang pertama indikatornya itu adalah saudari harus mentalnya harus siap. Apa itu yang mentalnya harus siap? Saudara-saudari itu harus dewasa. Kelemahan generasi muda itu labil ya. Labil dan mudah marah dan kekanak-kanakan ya. Ada orang yang sifatnya lari dari masalah. Lari dari masalah itu berarti kekanak-kanakan atau ngegantung ya, ngegantung masalah. Orang yang suka gantung masalah itu berarti masih kekanak-kanakan. Jadi bagaimana nanti setelah berumah tangga seluruh masalah itu dihadapi, bukan dibuat lari. Ketika dibuat lari maka akan timbul masalah-masalah yang baru. Ujung-ujungnya terjadilah perpecahan atau perceraian. Oke. Dan sebelum menikah yang harus dipertimbangkan yaitu program perencanaan finansial. Apa kiat-kiat saudara-saudari berdua untuk prospek masa depan, terutama dalam pencarian finansial. Carilah laki-laki itu yang siap tempur. Kawan-kawan yang masuk Gojek online bergerilya di kampus memakai seragam Gojek hari ini di kampus kita itu lebih pantas dijadikan untuk calon suami ketimbang orang-orang yang gengsi untuk melakukannya. Karena apa? Menurut penelitian, penyebab laki-laki itu hancur dalam berkarir tidak sukses karena mengedepankan gengsi. Yang kedua, buat program perencanaan finansial yang tepat. Ya. Yang ketiga, komitmen. Komitmen ini maksudnya apapun seluruh permasalahan yang terjadi, niatkan dalam hati nikah itu cuman satu kali seumur hidup. Jadi apapun masalahnya itu bisa diselesaikan secara berdua. Begini tuh. Terus nikah menurut adat. Nikah menurut adat itu sebetulnya berbanding lurus dengan menurut agama. Adat Minangkabau itu tidak ada mempermasalahkan nikah muda. Akan tetapi ada beberapa oknum yang membuat standarisasi melalui adat tentang standar walimah dan ribetnya adat Minangkabau. Adat Minangkabau itu sebetulnya tidak ribet. Yang membuatnya ribet adalah tidak pahamnya oknum atau salah satu dua keluarga dalam memformat adat dalam pernikahan. Ya. Jadi di Minangkabau itu sah-sah saja. Ya. Mau nikah muda, kecuali saudara melakukan nikah di usia dini, itu nggak boleh menurut peraturan Menteri Agama melalui Kemenak. Standar nikah di Indonesia itu adalah minimal usia 19 tahun. 19 tahun ke bawah gimana? Ya nggak boleh ya. Ada pertanyaan ini. Saya mau menikah dengan calon saya, akan tetapi tidak direstui oleh orang tua karena dia satu suku sama saya. Gimana solusinya? Oke, satu suku, nikah satu suku sah menurut agama. Ya, menurut agama itu sah. Sedangkan kalau kasusnya seperti ini, saudari kembalikan ke dalam diri saudari. Apakah sudah komit dengan wanita pria ini atau gimana? Kalau betul-betul sudah komit, itu ambil konsekuensinya. Ya, kalau menurut adat itu ada dua konsekuensinya. Yang pertama, kenadam atau denda adat. Yang kedua, keluar dari kampung. Kalau saya menjadi saudari atau saudara, hidup itu harus kita yang menentukan kebahagiaan kita, harus kita yang mencari kebahagiaan kita. Jangan dengar kata orang, hidup itu harus fokus ke depan. Pakai kacamata kuda. Ya, kacamata kuda, fokus ke depan tanpa bisa melihat lirik kiri kanan. Kalau betul dia adalah menurut saudari pasangan yang tepat, lakukan konsekuensi gitu. Ya, nggak apa-apa lah kita sebentar keluar dari kampung, tapi kita bahagia dengan orang tersebut, ketimbang hidup masa depan kita diarahkan oleh orang lain, bahkan adat. Oke. Terus ada pertanyaan, bagaimana caranya meyakinkan diri untuk nikah muda? Apakah nikah
usia muda atau nikah pada waktu yang tepat. Sebetulnya saudara, nikah muda atau nikah di waktu yang tepat itu sah-sah saja selagi kita mampu menjaga kehormatan kita dan terjauh dari yang mendekati yang namanya zina. Ketika si A tanggung jawabnya masih banyak dan saudaranya masih banyak, orang tuanya masih ada, dari segi standar ekonomi masih perlu untuk diperjuangkan. Ketika keadaannya seperti ini, selesaikan saudara-saudari, adik-adik saudara terlebih dahulu, mengabdi dulu kepada orang tua, baru saudara nikah. Ketika kasus saudara sudah mepet untuk nikah, berpacaran, itu yakinkan saja diri untuk menikah. Caranya gimana? Kalau saudara-saudari tidak mampu berbicara kepada orang tua, cari mentor, alim ulama di kampung saudari. Curhat dari A sampai Z, suruh itu ustadz bilang kepada orang tua saudari. Ustadz itu akan membayangkan tentang tanggung jawab orang tua saudara, memahamkan orang tua saudara bahwa anak ini sudah wajib untuk dinikahkan. Karena agama menyuruh seperti itu. Ketimbang terjadi fitnah dan lain sebagainya, itu lebih baik dinikahkan. Oke, mungkin itu sepintas materi tentang nikah muda. Yang kesimpulannya adalah seperti hasil diskusi kita semalam, nikah muda itu tidak ada bertentangan dengan nilai adat dan istiadat. Yang mempermasalahkannya adalah oknum yang tidak paham tentang adat, dan nikah muda tidak ada berbenturan dengan Islam, malah relevansinya sangat bagus dalam dunia Islam. Terus yang ketiga, dilema peradaban atau generasi muda hari ini perlu disosialisasikan tentang konsep nikah muda supaya mereka terhindar dari zina, supaya kita sebagai generasi Islam mampu mengkader generasi penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.